Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Ketemu lagi barengan aku, Syifa Voiceover. Iya, yang belum subscribe, silahkan ya subscribe dulu channel aku. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Dan kalau boleh, disebarluaskan juga boleh kok. Oke teman-teman, hari ini seperti biasa kegiatan aku adalah memasak di pagi hari. Ya, bangun tidur, sholat subuh, pasti aku langsung menuju ruang kerja aku yaitu dapur. Karena memang setiap hari aku merasa wajib banget masak, terutama kalau dalam kondisi sehat ya. Karena dengan memasak, anggota keluarga aku bisa makan yang insya Allah dengan bahan makanan yang sehat semuanya. Amin. Ya memang sih nggak bisa dipungkiri yang namanya setiap hari masak itu pasti kalau ditanya capek, capek lah. Kalau ditanya kadang lelah atau bosen, iya juga. Aku juga manusia biasa seperti wanita-wanita atau ibu rumah tangga di luar sana juga yang kadang tidak bersemangat juga kok. Tapi nggak tahu sih kalau misal kondisi aku sehat ini, kepinginnya tuh pokoknya masak aja. Jadi udah jelas di meja makan tuh udah ada makanan gitu ya. Oke, hari ini teman-teman, aku mau masak ikan nila bumbu kuning. Jadi dikasih kuah-kuah gitu biar anak-anak yang lagi sedikit batuk juga bisa ikut makan dengan lahap. Ditambah sayur sawi putih yang pedas sedikit ya. Ya anak-anak memang lagi kurang suka sama sayur, jadi mudah-mudahan sama ikan mau deh nanti. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kamu yang lagi bingung ya. Ayo kita masak bareng-bareng yuk teman-teman. Sambil masak, aku ingin cerita nih. Cerita yang mudah-mudahan bisa membawa manfaat juga. Bukan buat aku sendiri, tapi buat teman-teman di luar sana juga ya. Oke, aku pengen cerita tentang pernikahan aku nih teman-teman. Mudah-mudahan cerita aku ini bisa membawa inspirasi ya buat teman-teman semuanya. Iya. Pernikahan aku ini diawali dari ta'aruf teman-teman. Jadi pada tahun 2017-an gitu. Ya waktu itu adalah masa-masa dimana aku merasa kayaknya umur aku udah cukup banget loh buat nikah. Tapi kenapa ya Allah belum kasih aku jodoh. Pernah gak sih teman-teman bertanya-tanya dalam diri kamu sendiri kayak gitu? Yang walaupun sebenarnya nggak boleh ya, namanya jodoh itu udah pasti kok Allah yang tentuin, tinggal kita mau sabar atau enggak. Tapi kita sebagai manusia kadang memang kurang sabar ya. Jadi kita kadang ada di titik kayak menyerah atau terus bertanya-tanya dan kenapa. Ya, waktu itu yang aku lakukan pada saat aku merasa bahwa mana sih jodoh aku, kenapa sih gak datang-datang juga? Ya waktu itu aku mulai belajar untuk membuka hati aku. Membuka hati, terus mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki diri. Ya itu jelas harus dilakukan teman-teman. Karena kalau kita terus menutup diri, bahkan terlalu memilih, itu juga pada akhirnya kita bisa jadi ya bukan sulit ya, tapi mungkin jodohnya belum jadi ketemu-ketemu juga. Ya lagi-lagi itu adalah pengalaman yang aku alami. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang beda tentang jodoh. Oke lanjut ya teman-teman. Jadi waktu itu aku ta'aruf dari ikhtiarku dikenalin sama seorang teman. Ya udah, karena saudara-saudaraku juga bilang, ya udah ditemuin dulu aja, nanti seperti apa kelanjutannya, itu sambil berdoa sama Allah. Aku tekadkan diri aku untuk bertemu dengannya. Dan karena aku tidak mau lagi ini menjadi sebuah permainan yang tak kunjung selesai, aku mengajak dia untuk bertemu denganku di rumah aku. Iya, itu adalah pertemuan pertama aku dengan jodohku yang sekarang. Dan ini amazing banget, Masya Allah banget. Dia langsung merespon dengan positif. Oke, aku ke rumah kamu ya. Waktu itu jujur aku deg-degan dan waduh kaget ya.
kok dia malah serius. Nah loh, jadi teman-teman yang sekarang lagi ta'arufan, kalau memang udah ngerasa srek ya nggak apa-apa buat diajak ketemuan ke rumah ya kan. Tapi kalau dirasa masih ragu, ya mungkin sambil berdoa ya kepada Allah meminta petunjuknya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Oke, lanjut. Jadi jodohku yang sekarang atau suamiku yang sekarang ketemu di rumah aku. Waktu itu langsung ketemu ibu dan kakakku. Karena kebetulan ayahku sudah almarhum, jadi kakak laki-lakiku yang menemani ibuku untuk menjamu atau bertemu dengan calon suamiku atau suamiku sekarang. Ya saat itu jujur aku udah kayak pasrah aja sih. Jadi pasrah kepada Allah, jika ini memang jodohku yang terbaik, mudahkanlah. Tapi kalau memang bukan, ya udah berikan yang lain mana gitu ya. Pokoknya memang urusan jodoh kadang-kadang kita boleh serius tapi juga nggak boleh terlalu sepaneng ya teman-teman. Jadi kalau kamu sekarang dalam proses pencarian, tetap semangat deh menunggu jodoh kamu. Dan waktu itu pertemuan singkat aja, hanya cerita tentang masing-masing gitu ya, kegiatannya apa, kerjanya apa. Habis itu dia pulang dan setelah itu disitulah jujur aku merasa deg-degan sih. Deg-degannya gimana, ini beneran akan lanjut apa enggak gitu. Karena aku pribadi kadang ngerasa ya pokoknya udah terserah Allah aja. Aku udah gak mau merasa pede banget juga, gak mau gitu ya. Tapi merasa menyerah banget juga gak boleh dong. Terus berdoa saat itu. Dan gak lama ternyata calon suamiku atau suamiku yang sekarang ini minta ketemuan lagi. Jadi maksudnya untuk kelanjutannya seperti apa. Terus akhirnya dari situ katanya kita mau langsung insya Allah lanjut ke lamaran. Iya, jadi saat itu udah pokoknya saya dan keluarga tuh udah merespon dengan baik. Ya udah kalau memang merasa udah yakin, bismillah aja. Jadi langsung lamaran. Persiapan waktu itu memang agak lama ya, setahunan kalau nggak salah. Karena memang waktu itu ada beberapa hal yang memang harus dipersiapkan dari pihak keluarga aku dan pihak keluarga suami aku. Jadi ya udah bismillah, aku tetap bekerja di Jogja dan suamiku bekerja di Jakarta. Jadi kita tetap LDRan. Ya karena masih ta'arufan juga ya. Ya udah nggak apa-apa, toh belum sah kan, belum sah ya. Jadi jauh-jauhan dulu nggak apa-apa. Sembari ya tetap berkomunikasi lewat telepon. Terus waktu mendekati ya udah kita cuma ketemuan, beli persiapan-persiapan. Terus habis itu singkat cerita kami menikah. Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Itulah nikmat ta'aruf ya. Jadi gak perlu lama-lama, ternyata Allah mudahkan segala sesuatunya. Jadi waktu itu aku dan suamiku sudah bersepakat memang jika memang ini jodoh ya harus dipercepat, gak usah lama-lama. Karena memang pernikahan yang diundur-undur juga gak baik ya. Itu mungkin singkat cerita pernikahan aku teman-teman. Jadi pada intinya aku ingin kasih tips atau saran aja buat teman-teman yang sekarang lagi proses pencarian. Bersabar yang pertama. Yang kedua, kalau memang kamu punya pengalaman yang kurang baik tentang jodoh, itu segera pelan-pelan hilangkan dan buka hati kamu untuk siapapun. Jadi jangan pernah menutup diri, apalagi merasa trauma yang berkepanjangan. Dan terus berdoa sama Allah agar Allah mudahkan dan pertemukan jodoh yang baik. Dan yang paling penting, terus memperbaiki diri untuk menjaga atau menjadi layak di depan Allah. Dan tentunya Allah akan memberikan suami yang layak juga untuk kamu. Oke teman-teman, sedikit cerita ya tentang pernikahan dan pengalaman aku. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat untuk yang sekarang sedang menanti jodoh atau juga yang sedang dalam pencarian. Alhamdulillah masakanku udah mateng dan anak-anak juga lahap banget ini makannya. Ini adalah momen yang setiap hari kami lakukan. Minimal dalam sehari ada waktu kita makan bersama-sama.
Mudah-mudahan momen kayak gini gak akan hilang sampai kapanpun ya. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman. Nantikan video aku selanjutnya dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.